Islam sebagai suatu sistem kepercayaan dan penyembahan. Kita memberi tuntunan bagaimana orang percaya kepada Allah, bagaimana orang bertawakal, bagaimana orang bersabar, bagaimana orang melaksanakan salat yang baik dan seterusnya. Tapi bagaimana membuktikan Islam sebagai sebuah peradaban yang lengkap? Itu tidak boleh kita bekerja sendiri. Karena bagaimanapun kata seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas, ilmu itu sangat banyak, sementara kemampuan kita untuk menguasai seluruh ilmu itu sangat terbatas. Disinilah kita perlu berkolaborasi dengan orang lain, dengan ahli yang lain, dan untuk membuktikan Islam sebagai satu peradaban. Dan salah satu bagian dari peradaban Islam itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Dan yang paling menonjol kalau kita bicara peradaban Islam itu adalah dalam bidang kedokteran. Nah, untuk membuktikan Islam sebagai peradaban itulah, maka ini sebuah langkah menuju ke arah itu. Saya diajak oleh Pak Dokter bersama-sama kita memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa apa yang selama ini saya ketahui dan saya sampaikan kepada umat, apa yang selama ini beliau lakukan dalam praktek sehari-hari sebagai seorang dokter ahli bedah, ini kita pertemukan dengan didasari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, kerjasama ini, kolaborasi ini untuk menggambarkan kepada masyarakat, kepada kaum muslim bahwa ada hal-hal tertentu yang kita harus beritahu kepada masyarakat, tapi kita memiliki keterbatasan untuk memberitahu itu. Dalam Quran kan banyak sekali Allah menyuruh pada kita untuk menalar ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Untuk membuktikan ini kan harus ditopang dengan ilmu-ilmu yang tidak dikaji oleh saya misalnya pada bidang kajian saya. Disinilah harus ada kerjasama dengan seorang saintis. Nah, dalam dunia kedokteran harus bekerja sama dengan Pak Dokter. Karena informasi-informasi Al-Quran tentang kedokteran, misalnya teori-teori Quran tentang reproduksi kalau kita baca. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, yang bisa menjelaskan proses kejadian manusia itu kan bidang keahliannya seorang dokter. Itu antara lain alasan saya berkolaborasi dengan Pak Dr. Tony pada saat ini. Selama menjalankan kolaborasi ini, sudah akhirnya melahirkan sebuah buku Sehat Tanpa Obat. Apakah menemukan kesulitan dalam rangka untuk, biasanya begini, orang suka beranggapan ya bahwa ya medisnya sendiri, Al-Qurannya sendiri, dalam artian memisahkan kedua hal itu. Paling keterkaitannya hanya kepada Allah. Apakah benar tertulis dalam Al-Quran, baik itu yang tersirat maupun tersurat, seputar hal pelaksanaan mengenai kesehatan ini? Iya, sesungguhnya tadi saya katakan bahwa informasi-informasi tentang bukan hanya kesehatan, dalam bidang-bidang yang lain kan dalam Quran sangat banyak. Pasti. Prinsip-prinsip ya tentang astronomi termasuk dalam kesehatan ini, dan untuk bisa menjabarkan secara operasional itu kan harus ditunjang atau ditopang oleh ahli yang lain untuk bisa membuahkan hasil yang optimal. Tapi satu hal yang sangat penting adalah kesediaan masing-masing kita untuk membuka diri, Mas. Biasanya hambatan kita untuk menemukan kebenaran itu karena yang satu merasa aku kan yang paling tahu gitu. Nah, ketika yang satu merasa, karena itu kenapa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati, tawadhu, membuka diri, karena hal ini bisa menjadi jalan untuk kita bisa menjalin kerjasama dengan orang lain. Kalau kita lebih mengedepankan egoisme kita, itu tidak akan bisa. Nah, ini yang kami lakukan berdua. Jadi beliau dengan latar belakang akademik dan kesempatan memperoleh pendidikan formal sampai jenjang yang sangat tinggi, tapi beliau pada titik tertentu sangat menyadari bahwa saya harus membuka diri untuk mendapatkan informasi lain tentang Islam. Saya juga seperti itu, wajib melakukan hal itu, bahwa saya terbatas dalam bidang kedokteran, sementara
Tuntunan Quran menyuruh kepada kita, ayo gali banyak sekali informasi tentang kedokteran dalam Quran dan hadis Nabi. Tapi saya kan nggak bisa. Bagaimana caranya? Saya membuka diri untuk bisa bekerja sama, menerima pikiran-pikiran beliau. Beliau bersedia menerima pemikiran-pemikiran saya. Jadilah seperti ini. Makanya maha benar firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Mudah-mudahan hari ini juga kita semua bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Tentunya dengan buku ini, ya insya Allah ilmu yang dimiliki oleh Dr. Tony ya dan juga Pak Ustadz juga benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Bahwa untuk bisa menjadi sehat itu sebenarnya mudah. Anda bisa sehat kok tanpa obat, ya, terutama dalam menerapkan rukun Islam, ya, mengaplikasikan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyu. Terus terang memang belum baca buku ini Pak, yang dikarang oleh Pak Kiai sama Pak Dr. Tony. Saya mau nanya satu pertanyaan. Bagaimana bisa menjadi sehat lahir batin kalau kita menjalankan rukun Islam? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yuyu. Ya, ini mungkin ditujukan kepada Ustadz nih. Tadi Ibu Yuyu mungkin kalau bisa saya simpulkan, menanyakan apa benar jika kita menerapkan rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, kita benar-benar bisa sehat tanpa obat. Masih agak ragu kayaknya nih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Yuyu, pertanyaan yang bagus sekali. Pada prinsipnya setiap Muslim yang beriman itu pasti yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita lakukan itu pasti memberi manfaat kepada kita. Ya. Ketika Allah menyuruh kepada kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan melakukan apa yang menjadi konsekuensi logis keimanan kepada Allah dan Rasul yang merupakan perwujudan dari dua kalimat syahadat, pasti itu mendatangkan manfaat pada kita lahir dan batin. Ketika Allah menyuruh kepada kita salat pasti memberi manfaat kepada kita lahir dan batin, spiritual dan juga fisik kita, dunia dan akhirat kita, dan seterusnya. Hanya saja apa-apa yang terdapat di dalam perintah Allah sebagai kebaikan untuk dunia dan akhirat manusia itu ada yang sudah bisa dibuktikan manfaatnya, dan ada yang mungkin belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh manusia. Tapi pada prinsipnya apapun yang Allah perintahkan untuk kita lakukan itu pasti memberikan manfaat untuk kita. Saya ingin memberikan satu contoh, misalnya dari rukun Islam. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensi logis dari orang yang mengucap syahadat itu dia harus percaya kepada Allah. Nah, salah satu bagian dari kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia dengan keimanan kepada Allah dia akan merasakan ketenangan hati. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, kita nanti Pak Dokter akan menjelaskan bahwa ketenangan hati itu merupakan satu indikator yang sangat positif yang memberikan pengaruh terhadap kesehatan, bahkan kesehatan fisik. Pak Dokter telah membuktikan bahwa pasien yang tenang itu tentu lebih mudah dalam proses penanganan recovery terhadap sakitnya dibandingkan dengan pasien yang tidak tenang. Dengan kata lain, psikis ini sangat mempengaruhi fisik, ya? Sangat besar. Dan apalagi Pak Dokter kalau tidak salah tahun 84 itu kan ada definisi sehat menurut WHO, bahwa kalau dulu orang beranggapan sehat itu fisik. Tapi sejak 84 itu kan WHO membuat definisi yang disebut sehat itu meliputi fisik, kemudian psiko, sosio, dan spiritual. Nah, iman kepada Allah itu bagian daripada spiritualitas seorang Muslim. Dan dengan demikian, iman itu sendiri, orang yang imannya benar menggambarkan dia sehat secara spiritual. Dan iman yang benar melahirkan ketenangan hati. Ketenangan hati akan sangat membantu recovery
penderita itu dari sakitnya. Jadi